Sebenarnya apa sih akun belajar.id itu dan kenapa Kemendikbud memberikan akun belajar.id kepada kita para guru? Manfaatnya apa? Yuk disimak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam, namo buddhaya, salam kebajikan. Baik Bapak Ibu, terima kasih telah bergabung di Diklat pembelajaran belajar.id Google for Education di IGI bersama IGI di Oku ya, Ogan Komering Ulu. Terima kasih untuk Bapak Ibu sudah hadir pada kesempatan malam hari ini. Sudah ada 36 peserta yang sudah bergabung di Google Meet kita pada malam hari ini. Baiklah, di materi pertama ini, perkenalkan saya Betty Marina. Tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Cika, saya guru SD di SD Negeri 12 Tanah Abang, Kabupaten Pali, Bapak Ibu. Nah, kita santai aja ya Bu, belajarnya sama-sama, tidak perlu tegang, kita santai aja. Mau sambil ngopi boleh, mau sambil nyemil-nyemil roti boleh, silakan Bapak Ibu. Nah, di materi pertama ini saya akan men-sharing, berbagi mengenai apa itu akun pembelajaran atau akun belajar.id dan bagaimana cara aktivasinya. Ini masih kedengaran ya Bapak Ibu? Masih Bu. Ya, terima kasih. Nah, saya izin berbagi layar atau share screen terlebih dahulu Bapak Ibu. Nah, udah nampak ya? Nah, jadi apa sih Bapak Ibu akun pembelajaran atau akun belajar.id ini? Kemarin waktu Bapak Ibu melakukan registrasi atau mengisi Google Form itu diminta akun belajar.id-nya. Nah, pada hari ini kita akan bersama-sama mengetahui apa itu akun pembelajaran yang diberikan oleh Kemendikbud untuk mengakses semua aplikasi pembelajaran yang ada di Google for Education. Oke. Nah, Bapak Ibu, akun pembelajaran itu apa sih? Jadi akun pembelajaran merupakan akun elektronik dengan domain belajar.id yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan dapat digunakan oleh peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan sebagai akun untuk mengakses aplikasi pembelajaran berbasis elektronik, Bapak Ibu. Jadi akun pembelajaran ini Bapak Ibu bukan hanya untuk Bapak Ibu guru saja nih, tapi siswa-siswi Bapak Ibu juga memperoleh akun belajar.id. Selain Bapak Ibu guru, tenaga kependidikan juga yaitu operator dan juga kepala sekolah, mereka juga menerima akun belajar.id. Perbedaannya Bapak Ibu, kalau di guru untuk tenaga pendidik itu akun belajar.id-nya ada tulisan tuh @guru.belajar. @guru apa gitu ya, guru.sd.belajar.id misalkan guru SD. Lalu misalkan guru SMP @guru.smp.belajar.id gitu. Nah, sedangkan untuk kepala sekolah mereka diposisikan sebagai admin nih. Jadi untuk akun kepala sekolah domainnya itu di belakang itu @admin.belajar.id. Nah, itu untuk domain untuk kepala sekolah Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu sudah memperoleh belum nih akun belajar.id nih? Sudah memperoleh kan? Dari bagaimana cara memperolehnya Bapak Ibu? Di sini nanti saya akan jelaskan. Mungkin Bapak Ibu ada juga yang sudah tahu bagaimana memperoleh akun belajar.id ini. Nah, mengapa sih ada akun pembelajaran.id ini? Mengapa Kemendikbud ini memberikan akun belajar.id untuk guru, peserta didik, dan juga tenaga kependidikan? Jadi Bapak Ibu, tujuan pembuatan akun ini yang pertama adalah untuk mendukung kegiatan belajar dari rumah di masa pandemi nih. Nah, tepat setahun ya Bapak Ibu kurang lebih kita sudah memasuki tahapan belajar dari rumah Bapak Ibu atau belajar di masa pandemi Covid ini. Nah, selama masa belajar dari rumah ini Bapak Ibu, banyak sekali metode yang sudah kita lakukan nih, mulai dari ada yang dari grup WA, ada pakai Google Classroom, pakai rumah belajar. Nah, ini Kemendikbud memfasilitasi dengan cara memberikan akun belajar.id yang bisa diakses ke berbagai aplikasi dari Kemendikbud tadi, salah satunya ke rumah belajar. Lalu yang kedua adalah untuk mendukung proses pembelajaran di satuan pendidikan melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi nih. Nah, Bapak Ibu, seiring berkembangnya zaman,
kita akan maju, terus maju, dan kita harus mengikuti perubahan tersebut. Salah satunya adalah dengan menerapkan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK. Jadi walaupun kita berada di desa kan Bapak Ibu, kalaupun di desa tidak menjadi halangan untuk kita mengetahui TIK, Bapak Ibu. TIK bisa kita terapkan dalam pembelajaran, dalam kehidupan, dan juga dalam berbagai hal untuk hal-hal yang baik. Salah satunya dalam proses pembelajaran bisa dimanfaatkan dalam proses tersebut. Lalu apa sih sasaran dari pembelajaran akun pembelajaran atau akun belajar.id ini Bapak Ibu? Tadi saya sempat bilang kan kalau misalkan akun pembelajaran itu bukan hanya untuk guru, tapi juga untuk peserta didik atau siswa-siswi kita nih. Nah, untuk yang mendapatkan akun belajar.id Bapak Ibu, yaitu dari jenjang SD dan program A, program paket A itu untuk kelas 5 dan kelas 6. Sedangkan untuk SMP dan program paket B, yaitu dari kelas 7 sampai dengan kelas 9. Mereka mempunyai akun belajar.id nih. Lalu SMP begitu juga sampai SMA sampai kelas 12 dan SMK sampai kelas 13 karena mereka ada kejuruan, dan juga dari SLB itu dari jenjang kelas 5 sampai dengan kelas 12. Nah, peserta didik Bapak Ibu ini memperoleh akun belajar.id ini juga dari operator sama halnya dengan Bapak Ibu guru dan juga tenaga kependidikan. Bagaimana operator mengunduh atau mengetahui akun belajar.id dari masing-masing peserta didik dan juga guru? Seperti ini caranya, Bapak Ibu. Jadi penggunaan akun otomatis akun belajar ini Bapak Ibu otomatis mendapatkan akses ke aplikasi-aplikasi pendukung pembelajaran, dalam hal ini Google for Education atau G Suite for Education Bapak Ibu ya. Nah, di Google for Education ini Bapak Ibu banyak sekali fitur-fitur dan aplikasi yang bisa Bapak Ibu gunakan, Bapak Ibu explore untuk kegiatan pembelajaran dan juga dalam berbagai hal ya Bapak Ibu di Google for Education ini. Lalu yang kedua adalah pembuatan dan penggunaan akun pembelajaran ini bebas biaya, gratis, tidak ada yang namanya biaya apapun, tidak perlu beli-beli domain lagi karena diberikan secara langsung gratis oleh Kemdikbud. Lalu penggunaan aplikasi pembelajaran Google for Education ini juga, G Suite for Education ini bebas biaya, dari Google Classroom, Google Docs, Slidesheet, semuanya aplikasi Google itu bisa diakses dengan akun belajar.id dan tanpa dikenakan biaya sepeser pun Bapak Ibu. Nah, kita bisa memperoleh akun ini, itu banyak sekali manfaatnya. Nanti kita akan bahas satu persatu aplikasi-aplikasi Google yang bisa digunakan dalam pembelajaran Bapak Ibu. Kemudian yang keempat, sistem Google mampu mengelola puluhan juta akun sekaligus dengan keamanan tingkat tinggi. Nah, jadi Bapak Ibu, setelah Bapak Ibu mempunyai akun belajar.id, jangan khawatir akun tersebut akan hilang atau akan, misalkan Bapak Ibu simpan file-file takut akan hilang atau takut terkena virus. Jangan khawatir karena sistem Google ini akan mengamankan file-file dan juga dokumen-dokumen Bapak Ibu yang ada di Google for Education ini dengan keamanan tingkat tinggi. Lalu yang terakhir, akun yang sama dapat digunakan untuk mengakses aplikasi Kemendikbud serta berbagai aplikasi pembelajaran lainnya di luar ekosistem Google. Nah, kedepannya dengan akun belajar.id ini, kita nanti diminta untuk misalkan mau menggunakan di situs-situs dari Kemendikbud, bisa nih mengakses lewat akun belajar.id. Dan kabar terakhir, yang AKM, yang asesmen nasional itu, kabarnya sekarang informasinya akan masuk ke akun belajar.id ini. Nah, jika Bapak Ibu belum mengaktifkan akun ini, bagaimana Bapak Ibu bisa tahu untuk informasi yang adanya seperti itu. Nah, jadi sangat diperlukan sekali untuk Bapak Ibu mengaktifkan akun ini, dan aktivasinya sangat-sangat mudah. Bisa kita tautkan di HP kita juga, jadi informasi yang masuk ke akun belajar.id bisa kita terima. Nah, aplikasi-aplikasi pembelajaran apa yang dapat diakses dengan akun pembelajaran atau akun belajar.id? Yang pertama adalah pos elektronik. Pos elektronik ini Gmail Bapak Ibu, seperti yang kita gunakan domain Gmail. Namun untuk akun belajar.id tadi emailnya adalah belajar.id, perbedaannya gitu.
Dan juga perbedaannya lagi nanti kalau di akun Gmail biasa Bapak Ibu, itu kapasitasnya hanya 15 GB. Sedangkan untuk akun belajar.id itu unlimited tanpa batas. Bapak Ibu bisa mengelola akun ini tanpa tak perlu khawatir, tanpa takut lagi email Bapak Ibu itu penuh, misalkan gitu ya, atau Google Drive Bapak Ibu itu penuh. Tidak perlu khawatir karena di sini penyimpanannya tanpa batas. Ini sudah saya jelaskan tadi bahwa penyimpanan pembagian dokumennya secara elektronik. Ini namanya Google Drive Bapak Ibu. Nanti kita akan bahas mengenai Google Drive yang kapasitasnya tanpa batas gitu. Lalu ada pengelolaan administrasi pembelajaran secara elektronik. Di sini yaitu Google Slide, Google Sheet, dan juga Google Docs. Atau kalau misalkan Bapak Ibu sering familiar dengan Microsoft Word, PowerPoint, dan juga Sheet, itu punya Microsoft. Nah, kalau Google punya sendiri nih aplikasi untuk pengelolaan seperti itu. Untuk pengelolaan kata seperti Microsoft Word, Google punya Google Docs. Untuk presentasi Bapak Ibu seperti yang saya gunakan saat ini, saya nggak gunakan PowerPoint Bapak Ibu, tapi saya menggunakan Google Slide itu ya. Lalu untuk data-data, biasanya kalau pakai Excel, nah di Google kita punya Google Sheet. Nanti kita akan jelaskan kelebihan-kelebihan dan keunggulan yang ada di Google Docs, Google Slide, dan Google Sheet juga. Lalu ada penjadwalan proses pembelajaran secara elektronik. Penjadwalan ini kita menggunakan Google Calendar. Nanti kita akan juga ajarkan, kita akan sharing bersama-sama Bapak Ibu bagaimana pembuatan penjadwalan supaya kita tidak lupa apa sih kegiatan kita, akan diingatkan secara langsung oleh Google Bapak Ibu. Bapak Ibu tinggal setting mau diingatkan berapa menit sebelum acara sehingga aktivitas Bapak Ibu itu bisa terarah nih. Misalkan kita mau diklat nih besok, akan diingatkan oleh kalendernya. Oh, berarti diingatkan notifikasinya 10 menit sebelum kegiatan. Akan ada notifikasi masuk ke HP Bapak Ibu, sehingga segala kegiatan Bapak Ibu tuh bisa terkontrol, bisa terjadwal, bisa di-manage atau diatur dengan baik. Lalu yang terakhir ada selanjutnya adalah pelaksanaan proses pembelajaran secara daring, yaitu dengan Google Meet seperti kita saat ini, baik secara sinkronis maupun asinkronis. Maksudnya di sini kita juga bisa menggunakan Google Classroom sebagai learning management system atau kelas digital, kelas mayanya bisa menggunakan Google Classroom. Yang terakhir adalah rumah belajar Kemdikbud untuk materi pembelajaran. Nah, kalau yang tadi adalah media-media bagaimana kita menyampaikan materi kita ke siswa-siswi Bapak Ibu. Nah, di rumah belajar Kemdikbud ini Bapak Ibu terdapat materi-materi yang akan kita sampaikan. Nih, materi-materi yang ada di rumah belajar ini Bapak Ibu tersedia mulai jenjang PAUD, SD, SMP, SMA, dan SLB. Nah, di jenjang tersebut Bapak Ibu bisa memperoleh materi berupa video pembelajaran yang dikirimkan oleh guru-guru se-Indonesia. Bapak Ibu tinggal pilih materinya, misalkan di SD cari kelasnya, mata pelajarannya. Kemudian juga selain video ada juga PDF di sana, ada juga konten audio. Konten audio ini biasanya untuk anak TK ada lagu-lagunya seperti itu. Lalu juga ada media interaktif yang bisa media pembelajaran interaktif yang Bapak Ibu bisa unduh, bisa dimasukkan di HP-nya, kita bisa main atau seperti aplikasi gitu ya untuk media pembelajaran interaktif. Nah, melalui rumah belajar ini Bapak Ibu bisa login dengan akun belajar.id Bapak Ibu. Lalu, bagaimana sih cara mengakses akun pembelajaran ini Bapak Ibu? Mungkin Bapak Ibu sudah dapat nih akun dari operatornya. Ini alamat emailnya, ini passwordnya. Jadi kalau yang belum dapat, cara untuk mengakses dan mengaktifkannya seperti ini Bapak Ibu. Bapak Ibu bertanya ke operator, meminta operatornya untuk masuk ke laman atau webs yang ini. pd.data.kemdikbud.go.id. Nah, operatornya minta masuk ke laman ini ya. Nah, setelah masuk ke laman ini, mereka akan login menggunakan data sekolah, yang tahu data sekolah operator. Nah, setelah itu nanti operator Bapak Ibu diminta untuk memilih tombol unduh akun untuk mengunduh dokumen CSP yang berisi daftar nama, yaitu user ID atau emailnya, dan
akses masuk atau passwordnya akun pembelajaran ID tersebut Bapak Ibu. Jadi operator Bapak Ibu akan mendownload dokumen seperti itu, seperti bentuk dokumen CSV atau seperti sejenis sheet gitu ya. Nah, nanti ada akunnya, yaitu alamat emailnya yang berupa nama Bapak Ibu, ada angkanya, lalu @guru titik SD atau SMP gitu kan, sesuai jenjang, titik belajar titik ID. Itu merupakan nama akun atau user ID, atau bisa juga seperti email itu kan. Lalu ada juga passwordnya. Passwordnya ini Bapak Ibu kombinasi angka yang unik ya. Nah, nanti Bapak Ibu diminta ketika aktivasinya mengganti passwordnya itu dengan kata-kata yang lebih gampang, yang mudah Bapak Ibu ingat. Nah, lalu operator sekolah mendistribusikan akun tersebut kepada setiap penggunanya. Jadi operator sekolah akan kasih nih Bapak Ibu ke ibu ini akunnya, bapak yang ini akunnya, kepada peserta didiknya juga. Operator sekolah akan mendistribusikan akun tersebut untuk diaktifasi dan juga untuk diatur lagi passwordnya untuk supaya lebih mudah. Ini tadi ya. Nih, cara mengaktifasinya seperti ini Bapak Ibu. Bapak Ibu kunjungi mail.google.com. Seperti ini saya contohkan Bapak Ibu yang belum aktivasi ya. Bapak Ibu kunjungi mail.google.com. Ya. Seperti kita mau buka email biasa Bapak Ibu, karena ini udah ada email saya yang nyangkut. Kan ini ya. Di sini. Oke. Mail.google.com. Lalu Bapak Ibu nanti seperti ini nih ketika masuk di mail google.com. Bapak Ibu masukkan akun Bapak Ibu seperti ini ya. Ini akun saya ya. Nanti akun Bapak Ibu demikian. Nama Bapak Ibu, lalu ada kodenya @guru.SD karena saya berhubung guru SD Bapak Ibu. _belajar.id. Bapak Ibu masukkan user ID-nya. Lalu klik berikutnya. Di klik berikutnya ini Bapak Ibu akan diminta untuk memasukkan sandinya yang ada dari operator tadi. Bapak Ibu masukkan tuh sandinya. Sudah itu klik berikutnya. Nanti karena ini akun saya sudah aktif Bapak Ibu klik berikutnya. Nanti ada penjelasan cukup panjang Bapak Ibu klik terima ya. Klik terima atau achieve. Setelah klik terima, nanti Bapak Ibu diarahkan untuk mengganti password atau mengganti kata sandinya dengan kata yang mudah diingat. Bapak Ibu ganti dengan kata yang mudah diingat, lalu klik berikutnya ya. Nah, setelah klik berikutnya Bapak Ibu akan masuk ke laman seperti ini nih, Gmail seperti kita Gmail ya Bapak Ibu. Nah, akan masuk ke halaman Gmail seperti ini. Nah, kalau sudah sampai sini, ada juga beberapa pesan dari belajar.id. Bapak Ibu berarti akunnya sudah aktif. Nah, Bapak Ibu perlu mengingat akun tersebut, alamatnya, kemudian passwordnya perlu diingat supaya nanti ketika login lagi, Bapak Ibu tidak lupa. Gitu. Kita lanjut ya. Itu tadi cara mengaktifasi akun belajar.id. Jadi Bapak Ibu yang belum mempunyai akun belajar.id, segeralah hubungi operator untuk mengunjungi laman ini pd.data.kemdikbud.go.id, lalu minta operator sekolahnya untuk mengunduh akun dan memberikan user ID berupa alamat email tadi dan juga passwordnya atau kata sandinya. Setelah itu Bapak Ibu kunjungi mail.google.com, masukkan user ID berupa Gmail dan juga jadi penggunaan akun belajar.id ini atau akun pembelajaran ini Bapak Ibu bersifat opsional. Dalam hal ini akun pembelajaran tidak diakses oleh peserta didik. Apabila tidak diakses oleh peserta didik, pendidik atau guru dan juga tenaga pendidikan sampai dengan tanggal 30 Juni 2021, maka akun tersebut akan dinonaktifkan secara otomatis. Nah, jadi Bapak Ibu kalau misalkan Bapak Ibu sampai tanggal 30 Juni nih belum juga mengaktifkan akun ini, maka akun ini akan
nonaktif dan Bapak Ibu tidak bisa merasakan fasilitas-fasilitas yang ada di Google G Suite for Education ini Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu perlu mengaktifkan akun ini sebelum tanggal 30 Juni 2021. Maaf Bapak Ibu. Nah, jika teman-teman Bapak Ibu belum mengaktifkan akun ini, Bapak Ibu beritahu nih, sudah aktifin belum akun belajar.id? Kalau belum juga aktif sampai tanggal 30 Juni 2021, kalau tidak aktif, maka ini nih, Bapak Ibu yang belum mengaktifkan akun tersebut, tidak memiliki akun tersebut, maka tidak memperoleh nih informasi-informasi dari Kemendikbud, karena akun pembelajaran ini akan menjadi salah satu jalur komunikasi resmi Kemendikbud ke pendidik dan peserta didik. Jalur resmi yang langsung diberikan oleh Kemendikbud gitu Bapak Ibu. Kalau nggak aktif gimana Bapak Ibu mau tahu nih informasi-informasi dari Kemendikbud gitu ya. Nah kemudian Bapak Ibu, akun pembelajaran akan digunakan untuk mengakses aplikasi-aplikasi resmi Kemdikbud. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu tidak punya akun itu, tidak juga diaktifasi, bagaimana mau ke aplikasi-aplikasi ini Bapak Ibu? Nah, seperti saya jelaskan tadi juga bahwa materi dan informasi dari Kemdikbud, misalnya terkait bantuan pemerintah dan juga asesmen nasional, akan dikirimkan ke alamat pos elektronik akun pembelajaran atau akun belajar.id. Nah, itu jadi kepentingan dari manfaat dan juga hal-hal yang sangat penting dalam pengaktifasian akun belajar.id. Akun belajar.id ini Bapak Ibu keamanannya sangat terjaga. Jadi kerahasiaan data Bapak Ibu, informasi dan atau dokumen aktivasi akun belajar.id Bapak Ibu akan dijaga sepenuhnya oleh Kemendikbud. Lalu kemungkinan terjadinya kelalaian dalam penggunaan atau penyalahgunaan data, informasi, dan atau dokumen aktivitas akun pembelajaran tersebut sudah dijaga keamanannya oleh Kemendikbud. Jadi Kemendikbud di sini melakukan koordinasi teknis perlindungan keamanan data dengan kementerian atau lembaga terkait. Akun ini aman, jadi segera aktifkan Bapak Ibu, tidak perlu khawatir jikalau akun Bapak Ibu bisa dihack atau seperti apa. Yang penting Bapak Ibu menjaga kerahasiaan password dan juga usernya tadi. Nah, ini aplikasi-aplikasi pembelajaran yang bisa diakses dengan penggunaan akun belajar.id. Ada Rumah Belajar, nanti Bu Intan jelaskan apa itu Rumah Belajar dan bagaimana cara mengintegrasikannya dengan Google akun belajar.id. Lalu ada Google Classroom, nanti Bapak Ibu juga akan masuk ke Google Classroom, nanti kita akan beri kodenya. Lalu ada Google Hangout atau Google Meet sekarangnya Bapak Ibu seperti yang kita gunakan hari ini. Google Slide, Google Sheet, Google Drive, nanti kita akan jelaskan masing-masing. Nah, dengan untuk mengakses Zoom juga bisa pakai akun belajar.id, Zenius, Khan Academy, Bahaso, Famify, Fahami, Pintaria, lalu Udemy dan Coursera. Semua aplikasi yang ini bisa diakses dengan menggunakan akun belajar.id. Nah, ini Rumah Belajar nanti akan dijelaskan lebih